Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu Hukum dan Kebijakan Publik, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu model-model implementasi kebijakan publik. Jadi dalam hal ini, saya mengambil beberapa referensi terkait dengan model-model implementasi kebijakan publik. Untuk yang saya rangkum ada 9 model-model. Model yang pertama yaitu model klasik. Model klasik ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Jadi dalam model klasik ini, implementasi kebijakan atau penerapan kebijakan itu berjalan secara lurus, mulai dari awal membuat kebijakan publik, kemudian sampai dengan implementator atau aktor-aktor atau instansi-instansi yang menjalankan kebijakan publik, bagaimana penegak hukum atau badan hukum atau instansi pemerintahan dalam menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan. Kemudian sampai dengan kinerja kebijakan publik. Bagaimana kinerja penegak hukumnya atau bagaimana kinerja pemerintahannya terkait dengan menjalankan kebijakan publik tersebut. Jika memang belum diterapkan atau dijalankan kebijakan publik itu, disinilah dilihat apa kendalanya, apakah penegak hukumnya atau pemerintahnya tidak paham atau tidak mengerti dengan adanya kebijakan tersebut, atau sebagainya, atau kebijakannya itu mengandung multitafsir atau beberapa penafsiran sehingga membingungkan baik itu untuk penegak hukum maupun pemerintahan yang dalam hal ini menjadi implementator atau penggerak suatu kebijakan publik. Kemudian untuk yang kedua yaitu model kerangka analisis. Dalam hal ini dijelaskan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Jadi, jika kebijakan publik telah dikeluarkan, maka menimbulkan keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut otomatis harus baik itu pemerintah maupun penegak hukum harus melaksanakan keputusan yang telah dikeluarkan tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam model kerangka analisis implementasi ini, dia hanya melihat bagaimana upaya pelaksanaannya, apakah telah dilaksanakan atau tidak. Jika tidak, apa kendalanya? Jika telah dilaksanakan, bagaimana hasilnya? Nah, disinilah melihat bagaimana kebijakan publik itu telah efektif belum di dalam melindungi atau menerapkan kebijakan untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu model Berin, W. Hockworth dan Lewis A. Gunn. Ini nama si penemu model yang ketiga ini. Adapun maksud model yang ketiga ini yaitu mengimplementasikan kebijakan secara sempurna. Jadi mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan sampai dengan bagaimana hasilnya. Di bagian ketiga inilah melihat bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan secara sempurna atau secara menyeluruh atau semua. Kemudian yang selanjutnya yaitu model
Gogin. Pada model Gogin ini yaitu model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan atau mengutamakan pendekatan model penelitian dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Jadi pada model yang keempat ini cara penerapan implementasi kebijakan publik tersebut dia mengutamakan terkait dengan metode penelitian, bagaimana seharusnya diterapkan di lapangan, metode apa yang harus digunakan, kemudian jika ada kendala metode apa lagi yang harus digunakan lagi. Setelah selesai itu, selain dia menggunakan metode itu juga, dalam metode Gonggi ini meletakkan komunikasi juga antara para penegak hukum atau para pemerintah yang sebagai dalam hal ini sebagai implementator atau penggerak suatu kebijakan. Dari misalnya ada suatu kebijakan yang harus diterapkan atau diimplementasikan oleh pemerintah atau pihak penegak hukum. Dalam hal ini ternyata kebijakan itu tidak bisa ditegakkan karena apa? Misalnya oleh penegak hukum, ini bukan wewenang kami Pak, seharusnya ini wewenang pemerintahan ini. Nah terkait dengan itu, makanya ketika di dalam penerapan, kenapa diutamakan metode penelitian? Karena dalam melakukan atau menerapkan implementasi kebijakan publik ini harus melihat juga di dalam metode penelitian itu melihat bagaimana misalnya sasaran yang akan dicapai. Contohnya pencapaian terhadap kebijakan pembuangan sampah. Sasaran ke siapa? Ke masyarakat. Siapa yang harusnya melakukan penegakan hukum? Misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam hal ini pemerintah atau ke pihak kepolisian dimasukkan dalam implementasi kebijakan publik ini. Nah, disitulah terkadang implementasi tidak ditegakkan. Karena apa? Bukan koridornya oleh kepolisian. Karena apa? Untuk memantau terkait pembuangan sampah segala macam, itu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup atau disingkat DLH. Nah, terkait dengan hal inilah, selain ada metode penelitian tersebut, harus meletakkan juga komunikasi antara penegak hukum dengan dinas-dinas instansi terkait. Nah, itu tadi terkait dengan model yang keempat. Selanjutnya, yang kelima yaitu model Greenlee. Dalam model ini yaitu keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung pada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup. Jadi dalam hal ini dia melihat bagaimana hasil dari penerapan kebijakan tersebut sampai dengan bagaimana tercapainya suatu kegiatan program itu, apakah telah terlaksana atau masih separuh terlaksana atau belum dilaksanakan sama sekali. Selain itu juga melihat juga bagaimana anggaran biayanya dalam kegiatan tersebut. Apakah biayanya besar? Apakah biayanya masih dikategorikan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan? Baiklah, selanjutnya yaitu yang keenam yaitu model Elmore. Model ini dimulai dari mengidentifikasikan jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka apa saja tujuan, strategi, aktivitas, dan kontrak-kontrak yang mereka miliki. Jadi dalam hal ini
mengidentifikasikan atau melihat bagaimana atau jaringan apa, atau kalau di sini jaringan aktor sama dengan seperti misalnya bagaimana penegak hukum atau pemerintah yang terlibat di dalam suatu proses pelayanan publik atau pelayanan untuk masyarakat. Dan dalam hal ini juga mereka ditanyakan terkait dengan pembuatan suatu kebijakan itu, apa tujuan dari pembuatan itu yang mereka lakukan. Kemudian di dalam melaksanakan kebijakan publik itu bagaimana strategi yang harusnya mereka kerjakan atau lakukan. Kemudian aktivitas-aktivitas apa saja jika terjadi kendala-kendala di lapangan tersebut dalam menerapkan kebijakan publik. Kemudian selain itu juga kontrak-kontrak yang mereka miliki seperti apa. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan kontrak atau kerjasama terhadap misalnya pihak kepolisian dalam menanggulangi terkait dengan pembuangan sampah yang dilakukan di siang hari. Nah, jadi dalam hal ini jika memang sudah ada kontrak, maka Dinas Lingkungan Hidup beserta kepolisian memantau bagaimana orang membuang sampah, dan jika memang ketemu orang yang membuang sampah di siang hari, maka orang tersebut misalnya dapat dilakukan penahanan terkait dengan pasal yang mereka langgar, yaitu tidak boleh membuang sampah di siang hari. Jika membuang maka dikenakan sanksi, misalnya itu isi kebijakannya. Maka hal tersebutlah, dengan adanya kontrak-kontrak itu, maka memperkuat antara instansi dengan penegak hukum. Kemudian untuk model yang selanjutnya yaitu model Nakamura dan Smallwood. Pada model ini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan secara detail, sehingga model ini relatif relevan diimplementasikan pada semua kebijakan. Model ini menjelaskan keterkaitan antara pembentukan kebijakan dan implementasi kebijakan secara praktikal atau dalam prakteknya. Jadi dalam model yang ketujuh ini proses implementasi atau penerapan kebijakan publik tersebut, dia sudah dijelaskan secara mendetail. Terkait dengan kebijakan ini harus diterapkan oleh si instansi ini dengan cara begini. Jika ada kendala di lapangan, harusnya dilakukan seperti ini. Nah, dalam hal-hal inilah di model yang ketujuh ini sudah lengkap, sudah detail, sehingga untuk model ini bisa diterapkan di semua kebijakan yang ada dalam kebijakan publik. Oleh karena itu harus ada keterkaitan antara si pembuat kebijakan publik tersebut dengan si penggerak atau menjalankan atau implementator kebijakan publik tersebut untuk dipraktekkan di dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu model jaringan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa interaksi antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan. Permasalahan-permasalahan yang harus dikaji atau yang harus dilihat, sehingga dengan ada permasalahan tersebut maka para aktor dapat melakukan atau menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan publik di dalam masyarakat. Selain itu juga
melihat bagaimana juga permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan dan diskresi yang dihadapi menjadi bagian penting di dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik. Jadi dalam hal ini, dalam kebijakan publik ini juga melihat bagaimana permasalahan yang harus dikedepankan dulu, yang harus serius diatasi. Kemudian bagaimana cara-cara upaya-upaya dalam baik itu penanggulangan atau pemberantasan terkait dengan permasalahan yang telah dialami di lapangan. Kemudian yang 9 yaitu model matriks ambiguital konflik. Dalam hal ini jelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Jadi dalam hal ini yang melakukan administrasi yaitu biasanya birokrasi pemerintahan. Karena dalam hal ini pemerintahanlah yang mengatur bagaimana administrasi dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi kita hari ini tentang model-model implementasi kebijakan publik. Apabila ada kata-kata yang salah atau pemaparan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.